Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastini akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode elektre, di mana permasalahannya adalah pemilihan ketua himpunan mahasiswa jurusan. Himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ adalah organisasi mahasiswa di tingkat jurusan di suatu perguruan tinggi. HMJ Teknik Informatika adalah salah satu HMJ pada STIMIK Akbar Makassar. Suatu HMJ pastinya mempunyai visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dibutuhkan ketua baru yang mau bekerja keras, aktif, percaya diri, kreatif, dan berprestasi, agar dapat membuat HMJ yang berkualitas dan dapat melakukan sebuah perubahan dan perbaikan pada waktu mendatang. Untuk dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan cermat, perlu dibangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan ketua HMJ Teknik Informatika yang akan membantu penentuan siapa yang layak untuk menjadi ketua. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan data kriteria. Di sini terdiri dari 5 kriteria beserta bobotnya, yaitu minat dengan bobot 40 atau 5, kemudian keaktifan bobot 20 atau 4, terus kepercayaan diri bobot 15 dan 3, psikologi bobot 15 atau 3, dan IPK bobot 10 atau 2. Di mana bisa dilihat bahwa minat memiliki bobot terbesar, disusul keaktifan, kepercayaan diri, psikologi, dan kemudian IPK. Langkah kedua, menentukan data alternatif. Terdapat 3 mahasiswa yang mendaftar menjadi yang ingin menjadi ketua HMJ, yaitu Muhammad Fajri, Al-Mualim, dan Siti Faramita. Setelah itu membuat tabel rating kecocokan, di mana setiap alternatif memiliki kriteria masing-masing yang sudah ditentukan, di mana A1 kriteria minatnya 4, kemudian keaktifannya 3, lalu kepercayaan diri 3, psikologi 5, dan IPK 4. Kemudian alternatif yang kedua, bobot pada kriteria minatnya 5, lalu kriteria keaktifannya 4, kemudian kepercayaan diri 3, psikologi 4, dan IPK 3. Kemudian alternatif yang ketiga, memiliki bobot kriteria pada minat 3, kemudian keaktifan 5, lalu kepercayaan diri 4, dan psikologi 4, begitu juga IPK 4. Selanjutnya menentukan matriks keputusan, di mana tabel berikut kita pindahkan seperti ini agar lebih mudah. Lalu langkah selanjutnya normalisasi matriks keputusan. Membuat normalisasi matriks keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan kedua yang ada pada modul, sehingga didapat hasil berikut. R11, R12, R13, sampai R53, di mana caranya adalah nilai pada matriks elemen pertama dibagi dengan penjumlahan dari keseluruhan elemen matriks pertama yang sudah dipangkatkan, kemudian diakarkan. Maka didapatkan hasilnya seperti berikut. Begitu juga seterusnya sampai R53. Hasil proses matriks keputusan ternormalisasi kemudian disusun ke dalam matriks keputusan ternormalisasi seperti berikut, agar lebih mudah dibaca, di mana ini R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, R41, R42, R43, dan kemudian R51, R52, dan R53. Lalu pemberian nilai bobot, di mana nilai bobot yang pertama tadi kita ubah ke dalam persen. Selanjutnya menghitung matriks ternormalisasi terbobot menggunakan nilai bobot yang sederhana untuk memudahkan perhitungan yang tertera pada tabel sebelumnya. Di mana caranya adalah mengkalikan nilai bobot pada
kriteria yang sudah ditentukan, yaitu 5 dikalikan dengan nilai elemen matriks pertama pada normalisasi matriks keputusan yang telah didapatkan. Begitu juga dengan kriteria yang kedua, bobot pada nilai kriteria kedua tadi dikalikan dengan nilai elemen pertama pada kolom matriks yang kedua. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Langkah selanjutnya adalah menentukan himpunan concordance dan discordance, di mana tabel ini kita pindahkan tadi dari atas agar lebih mudah. Concordance adalah nilai di mana dibandingkan setiap alternatif terhadap alternatif lainnya, di mana dalam perbandingan tersebut jika nilainya lebih tinggi daripada perbandingan alternatifnya, maka nilai itu yang diambil. Contohnya A1 dibandingkan dengan A2. Nilai A1 berikut yang lebih tinggi daripada A2 adalah C3 yang kemudian lebih C4 dan kemudian C5. Kenapa C3 dan C4 juga diambil? Karena concordance itu nilai yang lebih besar atau sama dengan pembanding alternatifnya. Begitu juga dengan sebaliknya A1 berbanding A3, di mana nilai yang lebih besar daripada A3 itulah yang diambil. Lalu kemudian kita dapatkan seperti berikut. Kita berikan nama C12, kemudian karena C12 karena A1 berbanding A2, kemudian C13 karena A1 berbanding A3, lalu C21 karena A2 berbanding A1, lalu C23 A3 berbanding A2 berbanding A3, begitu juga seterusnya. Kemudian discordance-nya adalah nilai yang terkecil dari alternatif yang sudah dibandingkan. Discordance merupakan kebalikan dari concordance-nya. Karena kita pada Excel lebih mudah, maka jika sudah didapatkan concordance-nya 345, sisanya adalah discordance. 145, sisanya 23. 1234, sisanya 5. Begitu seterusnya. Sama tadi didapatkan hasilnya D12 karena sudah dibandingkan A1 banding A2, begitu juga D32 sampai D32 dibandingkan alternatif discordance-nya A3 sampai A1. Langkah selanjutnya menghitung matriks concordance dan matriks discordance. Mohon maaf, selanjutnya yang pertama concordance. Caranya adalah seperti yang kita ketahui, nilai yang diambil dari concordance C12 itu adalah 345, yang berarti cara mencarinya adalah dijumlahkan nilai dari bobot 3, 4, dan 5. Begitu juga dengan berikutnya.
C13. Nilai bobot 145 dijumlahkan. Kemudian C21 nilai bobot 1 sampai 4 dijumlahkan. Dan seterusnya sampai C32. Berbeda. Kemudian terlebih dahulu disusun menjadi matriks korkondens agar lebih mudah. Seperti ini. Mengapa di sini kosong? Karena A1 alternatif 1 tidak bisa dibandingkan dengan alternatif 1, maka hasilnya ditulis seperti ini. Kemudian C12-nya kita pindahkan seperti ini, C13, lalu C21 dan C22 yang tidak bisa juga dibandingkan. Kemudian C23, C31, C32 dan C33 yang tidak bisa juga dibandingkan. Berbeda dengan concordance, discordance cara mencarinya cukup ribet, yaitu caranya nilai maksimal dari pengurangan dua nilai bobot ternormalisasi. Kenapa 2? Karena sudah dicari tadi D12 itu 2 nilai discordance-nya. Kemudian D132 dan D21 itu hanya 1. Lalu D23 ada 3, kemudian D31 ada 3. Bisa dilihat di sini rumusnya adalah max ABS, itu di mana nilai ini tidak bisa tidak bernilai min. Kemudian nilai max dari hasil pengurangan D12 yaitu 1 atau 2. Di mana dikurang dibandingkan dengan A1 dan A2 tadi. Kalau D12 itu adalah A1 banding A2, maka terlebih dahulu ABS E60 dikurang E61 atau nilai dari matriks alternatif 1 elemen pertama dikurang dari nilai elemen pertama matriks alternatif kedua. Terus yang kedua, kolom kedua, nilai pada elemen kedua dikurangi pada alternatif kedua. Kemudian dibagi dengan nilai max dari sama ABS atau tidak bernilai min. Kemudian dicari keseluruhan selisih dari A1 dikurang A2, kemudian bagian V21 dikurang V22, V31 kemudian dikurang V32, lalu V41 dikurang V42, dan terakhir V51 dibagi dikurang V52. Maka didapatkan hasilnya seperti berikut. Begitu juga dengan D13, D21, D23, D31, dan 32 yang mengikuti nilai discordance dari sini, dan kemudian kita ambil selisih dari sini. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam matriks sama. Mengapa kosong? Karena tadi tidak bisa dibandingkan. Langkah selanjutnya menentukan matriks concordance dominan dan matriks discordance. Terlebih dahulu kita cari threshold-nya. Caranya adalah pada concordance jumlahkan keseluruhan nilai pada matriks concordance lalu dibagi dengan 3, di mana 3 itu 3 dikali 3 kurang 1, di mana 3 ini adalah jumlah alternatif yang ada. Maka disimpulkan atau didapatkan matriks seperti berikut. Mengapa disimpulkan seperti ini? Karena ini tadi kan kosong karena
tidak bisa dibandingkan. Kemudian ini 0. Mengapa 0? Karena jika nilai elemen kedua pada kolom kedua matriks concordance kurang dari nilai threshold yang sudah didapatkan, maka hasilnya 0. Jika lebih dari nilai threshold, maka dituliskan angka 1. Seperti ini 10, kemudian 15 dituliskan 1, dan 8 itu kurang dari 9, maka dituliskan 0. Begitu juga selanjutnya. Kemudian discordance sama, jumlahkan terlebih dahulu keseluruhan matriks discordance, lalu kemudian dibagi dengan perkalian alternatif yang sudah dikurang dengan 1, sehingga didapatkan matriksnya. Jika kurang dari angka threshold, maka ditulis 0. Jika lebih, maka ditulis 1. Sehingga didapatkan seperti berikut. Selanjutnya, menentukan matriks dominan keseluruhan, di mana didapatkan E12 yaitu dikali dengan nilai elemen kedua F12, kemudian G12. Begitu juga dengan E13, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir, mengeliminasi alternatif yang kurang baik atau yang tidak sesuai. Kemudian didapatkan seperti ini. Mengapa tadi di sini kosong? Karena seperti sebelumnya tidak bisa dibandingkan. Lalu ini nilai matriks E12, kemudian ini E13, E21, E22, E23, E31, E32, dan kemudian E33. Di mana didapatkan ini merupakan baris dari alternatif pertama, kemudian ini merupakan alternatif kedua, dan ini alternatif ketiga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil akhir yang diperoleh, didapatlah alternatif A1 Muhammad Fajri yang terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika pada STIMIK Akma Makassar, karena hanya dia yang mempunyai nilai 1 di antara keseluruhan elemen matriks. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.